And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Saya Menasari dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware yaitu semua bagian fisik dari komputer yang dapat dipilih dan diraba atau disentuh. Contohnya satu keyboard seperti ini. Fungsi keyboard untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta bagian media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan. 2. Mouse. Contohnya ini. Mouse fungsinya salah satu unit input yang berfungsi untuk perpindahan pointer. 3. Mikrofon. Contohnya seperti ini. Berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara yang disimpan di memori komputer. 4. Scanner. Contohnya seperti ini, adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengcopy, menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan. Contohnya 1. Browser seperti ini. Browser berfungsi membantu pengguna menjelajahi atau mengakses informasi melalui internet. 2. Photoshop, contohnya seperti ini. Berfungsi untuk membuat dan mengedit gambar dalam banyak lapisan, manipulasi gambar, dan retouch foto untuk berbagai format file, gambar, dan video. 3. Email, contohnya ini. Berfungsi mengirim dan menerima pesan. 4. Antivirus, contohnya ini. Antivirus berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keamanan data komputer dari virus. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan menjalankan seluruh program yang ada di dalam komputer. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media. Penyimpanan sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan normal. Macam-macam sistem operasi. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umumnya digunakan yaitu Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. 1. Microsoft Word, contohnya ini adalah perangkat lunak pengelola kata. 2. Mac OS X, contohnya ini adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. 3. Linux, contohnya ini. Linux keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux. Sekian penjelasan saya tentang perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware dan tentang sistem operasi. Sekian, terima kasih. Pertama, buka Microsoft Word 2007, setelah itu pilih Insert, pilih Table, pilih satu kolom, dan atur sesuai ukuran. Selanjutnya, tarik garis sesuai dengan contoh dan buat kolom sesuai contoh yang ada. Desain formulir sesuai dengan contoh.
Tulis kata sesuai contoh pada desain tersebut. Hasil akhirnya seperti ini setelah didesain dan dirapikan. Sekian dari penjelasan pembuatan formulir. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain PPT. Yaitu yang pertama kita pilih desain dan template yang kita mau gitu. Terus masukkan judul, perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu di blok dan pilih font Times New Roman dan pilih ukuran yang kalian inginkan sesuai sama apa yang kalian inginkan. Lalu disesuaikan. Lalu yang kedua kita buat kelompok 2 karena ini dari kelompok 2. Lalu kita masuk ke menu home dan pilih new slide, lalu masukkan judul berikutnya yaitu perangkat keras. Di blok dan pilih Times New Roman lagi dan pilih ukuran yang sesuai sama yang kalian inginkan.
Di sini saya sudah menyiapkan materinya, jadi tinggal di copy paste aja. Kita paste, lalu di blok dan pilih font Times New Roman dan pilih ukuran sesuai sama apa yang kita inginkan. Lalu pilih new slide lagi dan masukkan judul berikutnya, yaitu contoh dan fungsi perangkat keras. Di blok, lalu pilih times dan ukurannya. Ini dibuat sampai slide terakhir ya. Kita paste lagi dari materi yang sudah saya siapkan. Lalu paste dan blok. Seperti yang tadi ya, sama semua. Lalu pilih new slide lagi, kita buat slide yang berikutnya, yaitu perangkat lunak. Copy lagi dari materi saya yang sudah siapkan. Dibuat seperti tadi juga. Selanjutnya pilih new slide lagi. Sekarang sudah slide ke 5 ya. Ya, ke 5. Saya masukkan judulnya contoh dan fungsi perangkat lunak. Di copy lagi dari materi yang sudah saya siapkan. Dan paste. Lalu di blok. Pilih font Times dan ukuran yang sesuai sama yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya ke new slide. Dia buat slide yang terakhir, yaitu belum deng, masih yang ke-6 maksud saya, maaf ya. Sistem operasi. Pilih times dan copy lagi yang dari yang materi yang saya sudah siapkan. Lalu disesuaikan tempatnya. Dan di blok fontnya Times New Roman dan ukuran yang sesuai kalian inginkan.
Lalu pilih new slide, yaitu slide yang terakhir, yang ke-7. Judulnya macam-macam sistem operasi. Lalu kalian blok nanti. Copy dari materi yang sudah saya siapkan. Dan paste. Lalu di blok. Pilih font dan pilih ukurannya. Sekarang sudah selesai. Terus lalu kita pilih transisi dan pilih transisi yang kita inginkan, dan saya memilih refill. Semua dari slide pertama sampai slide ke-7 saya pilih slide refill. Memakai transisi refill semuanya ya, dari slide pertama sampai slide ke-7. Lalu kita lihat hasilnya. Kita diperbesar. Nah, ini yang slide pertama, perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang slide kedua, penjelasan perangkat keras. Yang ketiga, masuk ke contoh dan fungsi perangkat keras. Terus masuk yang keempat, perangkat lunak. Terus dan yang kelima, contoh dan fungsi perangkat lunak. Yang keenam, sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu macam-macam sistem operasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang dan yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada desain atau yang kurang gitu, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Osaiku Inesa Sitompul, saya dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Excel. Nah, di sini kita akan membuat data mahasiswa D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini kita mulai dari kolom B, baris kedua. Di sini kita ketik nama mahasiswa. Kita perbesar. Selanjutnya, di sebelah itu kita bikin jenis kelamin. Selanjutnya, di sini kita buat nilai agama, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Lalu di sini nilai rata-rata, di sini predikat,
Lalu di sini lulus atau tidak lulus. Nah, selanjutnya saya akan mengisi data mahasiswanya dulu, nama-namanya. Kita mulai dari Abdul Hafiz. Yang kedua, Alia Rahmi. Yang ketiga, Desnawati. Yang keempat, Deswanti. Ini first time Rizka Tri William Jessica Jonas Joel Kristalina Niana Nindi Saiko Puja Putri. Lalu Agustinus Sespi Sisri Siti Anissa Srivaya Surdana Veronica Wilda Suhaira Cahya. Setelah nama mahasiswa telah kita isi, lalu kita isi jenis kelaminnya. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Setelah itu, kita cek dulu. Jangan ada yang salah penulisannya. Lalu kita isi nilai agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN. Kita isi random aja. 80, 85, 70, 70, berapa ya? 75, 80, 85, 85, 75, 75, 70, 70, 70,
lalu selesai seperti itu. Lalu bahasa Indonesia seperti itu juga. Kita buat dulu nilainya. Nah, setelah nilai mahasiswa telah terisi dari nilai agama sampai nilai PKN, kita akan mencari nilai rata-ratanya menggunakan rumus. Saya akan menjelaskan rumusnya seperti apa. Kita mulai rumusnya, kita ketik sama dengan average buka kurung. Nah, di sini kita blok nilai agama sampai nilai PKN. Kita blok, kemudian kita pijit enter. Di sini sudah tertera nilainya 82. Lalu kita tarik ke bawah agar nilai yang lainnya dapat terisi. Setelah nilai rata-rata kita sudah dapatkan, maka di sini kita akan mencari nilai total. Nilai total. Kita akan mencari nilai total dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung nilai rata-rata, kita blok sampai ke bawah, lalu kita enter. Sudah dapat nilai totalnya, kemudian kita cari banyak data. Banyak data itu menggunakan rumus current, sama dengan current buka kurung. Banyak data itu kita hitung dari seluruh data mahasiswa. Kita blok.
dengan menggunakan rumus sama dengan con buka kurung data mahasiswa seluruhnya. Nah, seluruh data mahasiswa itu ada 135. Kemudian, kita cari nilai rata-ratanya. Rata menggunakan rumus seperti yang tadi. Sama dengan average buka kurung. Kita hanya menghitung nilai total sama nilai banyak data. Lalu kita enter. Kita sudah dapat nilai rata-ratanya, kita sudah dapat banyak data, kita sudah dapat nilai totalnya. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya data mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya akan menjelaskan cara mencarinya seperti apa. Kita buat dulu data mahasiswa laki jenis kelamin laki. Saya akan menjelaskan rumusnya seperti apa dan memakai rumus apa. Sama dengan CONIF, dia pakai CONIF ditambahkan huruf if. Buka kurung, kita blok jenis kelaminnya dari atas sampai ke bawah, kita blok. Lalu titik koma, tanda petik, kita buat jenisnya apa yang mau kita cari. Jenisnya laki-laki terlebih dahulu, laki-laki, tanda petik, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah data mahasiswa yang berjenis laki-laki itu ada 7. Kemudian kita mencari data mahasiswa jenis yang perempuan. Kita buat data mahasiswa jenis perempuan. Rumusnya sama seperti yang tadi. Menggunakan rumus sama dengan CONIF buka kurung. Kita blok juga seperti yang tadi. Kita blok. Nah, titik koma, tanda petik perempuan. Tanda petik lagi, jangan dihilangkan tanda petiknya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi sudah terlihat kan jenis kelamin perempuannya itu ada 20 dan jenis kelamin laki-lakinya ada 7. Kemudian kita akan mencari nilai predikatnya. Sebelum itu kita akan membuat nilai predikatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana menentukan predikat pada data mahasiswa. Sebelum itu kita buat dulu nilai predikatnya. Nilai predikat. Nah, di sini kita masukkan nilainya seperti nilai 85 sampai 100 itu predikatnya A. Kemudian 65 sampai 84 itu predikatnya B. Kemudian 51 sampai 64 itu predikatnya C. Kemudian 0 sampai 50 itu predikatnya D. Nah, di sini saya akan menentukan nilai predikatnya. Karena kita di sini sudah membuat nilai predikatnya itu, kita bikin tabelnya dulu. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai predikatnya serta predikatnya apa saja. Saya akan menjelaskan rumusnya menggunakan rumus if. Sama dengan if buka kurung, kita blok nilai rata-rata lebih besar sama dengan kita blok nilai dari predikat yang udah kita tentukan, titik koma predikatnya. Sudah paham? Dia menggunakan rumus if. Kemudian titik koma if buka kurung, kita blok lagi, kita blok lagi I3 lebih kecil
sama dengan nilainya N4, titik koma, nilai predikatnya, titik koma, if, buka kurung, I3 lebih besar sama dengan N5, titik koma, N5, titik koma, if, buka kurung, kita blok lagi nilai rata-ratanya, lebih kecil, sama dengan N6, titik koma, N6, titik koma, kita enter. Yes. Nah, sudah dapatkan nilai predikatnya, yaitu B. Kita tarik ke bawah agar semua mahasiswa mendapatkan nilai predikatnya. Kita tarik ke bawah sampai ke cahaya aja. Nah, setelah kita selesai mengisi predikatnya, kemudian kita buat mahasiswanya lulus atau tidak dengan menggunakan cara rumus if juga. If, buka kurung, kita blok nilai rata-rata lebih besar dari 75, titik koma, dinyatakan lulus, tanda petik, titik koma lagi, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, enter. Berarti dia lulus. Begitu juga kita tarik ke bawah agar semua terisi. Nah, bisa dipastikan semua di sini itu lulus, mahasiswanya lulus. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang cara menghitung nilai predikat, nilai rata-ratanya, nilai rata-rata, banyak data, nilai total, serta data jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ini kita beri tabel, dan ini juga kita jangan lupa beri tabel juga. Nah, semuanya kan sudah kita beri tabel, dan kita sudah menentukan nilai total, nilai rata-rata, banyak data, dan data jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, serta kita sudah menentukan nilai predikatnya serta kelulusannya. Dan sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.